Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas rahasia luar biasa dari kebun Alfilaha, sebuah buku kuno dari Andalusia yang mengajarkan cara bertani dengan harmonis bersama alam. Jangan lewatkan cerita inspiratif ini yang penuh dengan pelajaran untuk hidup lebih dekat dengan alam. Di sebuah desa kecil di Andalusia, seorang petani bernama Umar dikenal dengan kebunnya yang subur dan hasil panennya yang melimpah. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Umar memiliki sebuah buku kuno bernama Alfilaha, peninggalan keluarganya yang telah diwariskan turun-temurun. Buku ini bukan hanya panduan bertani, tetapi juga menyimpan rahasia kehidupan yang harmonis antara manusia, hewan, dan alam. Suatu hari, seorang pemuda bernama Zaid datang ke kebun Umar. "Paman, bagaimana bisa kebunmu selalu menghasilkan panen yang melimpah? Apakah ada rahasia tertentu?" tanyanya. Umar tersenyum. "Ikuti aku, Zaid. Aku akan menunjukkan sesuatu." Umar membawa Zaid ke gudang kayu tua di tepi kebunnya. Di dalamnya, tersimpan buku Alfilaha. Ia membuka halaman-halamannya yang usang namun penuh dengan tulisan tangan yang rapi. "Inilah sumber ilmunya," kata Umar. Buku ini mengajarkan cara bertani yang tidak hanya menguntungkan manusia, tetapi juga memberikan manfaat bagi hewan dan alam sekitar. Rahasia pemanfaatan hewan. "Zaid, pernahkah kau perhatikan sapi dan kambing di ladang ini?" tanya Umar sambil menunjuk hewan-hewan yang tampak sehat dan puas makan rerumputan segar. "Tentu, Paman." "Tapi apa hubungannya dengan hasil panen?" jawab Zaid penasaran. "Hewan-hewan ini bukan hanya pekerja, tetapi juga penyumbang kehidupan bagi tanah kita," ujar Umar. Ia melanjutkan, sapi membajak tanah dengan kuat, sementara kotorannya menjadi pupuk yang menyuburkan. Kambing dan domba, selain memberi susu dan daging, juga membantu membersihkan gulma di sekitar tanaman. Umar kemudian menunjuk ayam-ayam yang sedang berkeliaran di sekitar ladang. "Bahkan ayam-ayam di sini punya tugas penting," tambahnya. "Mereka memakan serangga dan hama kecil yang bisa merusak tanaman." Zaid terkesima. "Jadi setiap hewan punya peran? Bahkan yang terlihat kecil sekalipun?" "Benar, Zaid," kata Umar sambil menepuk pundak pemuda itu. "Mereka adalah bagian dari ekosistem yang saling mendukung. Jika kita merawat mereka dengan baik, mereka akan membantu kita lebih dari yang bisa kita bayangkan." Kemudian, Umar bercerita tentang lebah-lebah di kebunnya. "Lebah juga sangat penting," ujarnya. "Mereka membantu penyerbukan bunga-bunga, sehingga pohon-pohon buah di kebun ini dapat berbuah dengan lebat." Ia melanjutkan dengan menceritakan bagaimana pengaturan rotasi hewan membantu menjaga kualitas tanah. "Kita pastikan sapi, kambing, dan ayam bergiliran berada di ladang berbeda. Dengan cara ini, tanah selalu mendapatkan manfaat dari kotoran mereka dan tetap subur," jelas Umar. Pelestarian hasil panen. Setelah itu, Umar mengajak Zaid ke ruang penyimpanan hasil panen. Gudang itu harum oleh aroma gandum, buah kering, dan rempah-rempah. Zaid terpesona oleh tumpukan panen yang tampak rapi dan bersih. "Bagaimana kau menjaga semuanya tetap segar, Paman?" tanya Zaid. "Ini juga dari Alfilaha," jawab Umar. "Buku ini mengajarkan cara menyimpan hasil panen agar tahan lama. Contohnya, biji-bijian harus disimpan di tempat yang kering dan kedap udara agar tidak terkena jamur.
Buah-buahan seperti anggur bisa diolah menjadi sirup atau cuka agar tidak cepat busuk. Umar mengambil segenggam daun herbal dari sebuah keranjang. Kami juga menggunakan ini, daun-daun aromatik, untuk mengusir serangga dari tempat penyimpanan. Selain itu, tanah liat atau abu kayu dapat ditaburkan di sekitar tempat penyimpanan untuk mencegah serangga masuk. Lalu bagaimana dengan sayuran? Tanya Zaid. Ada teknik khusus, jawab Umar. Akar sayuran direndam dalam air garam atau lumpur. Ini membantu menjaga kesegaran mereka lebih lama. Beberapa sayuran seperti bawang dan kentang disimpan di tempat yang gelap dan berventilasi baik untuk mencegah pembusukan. Kemudian Umar menunjukkan ruangan lain di gudang itu, di mana terdapat wadah besar berisi gandum dan jagung. Kami juga membuat roti dan bubur dari biji-bijian ini. Beberapa hasil panen diolah agar tahan lebih lama, seperti membuat tepung dari gandum, katanya. Ia menambahkan, dan lihat ini, Zaid. Umar menunjukkan botol-botol kaca berisi minyak zaitun. Ini adalah hasil dari buah zaitun. Minyak ini bisa bertahan lama jika disimpan di tempat sejuk dan gelap. Bahkan, kami membuat sabun dari minyak zaitun yang berlebih. Zaid mengamati dan merasa kagum. Semua ini begitu terorganisasi, Paman. Tidak ada yang terbuang percuma. Umar tersenyum. Itulah intinya, Zaid. Hasil panen harus dimanfaatkan sebaik mungkin, agar memberi manfaat berkelanjutan bagi kita dan keluarga kita. Pesan akhir. Malam itu, Zaid duduk di bawah pohon zaitun, memandangi bintang-bintang di langit. Ia merenungkan semua yang diajarkan Umar. Paman, katanya, aku tidak pernah menyangka bahwa bertani adalah ilmu yang begitu mendalam. Ini bukan hanya tentang menanam dan menuai, tetapi tentang menjaga harmoni antara manusia, hewan, dan alam. Umar tersenyum. Itulah yang diajarkan Al-Filaha, Zaid. Pertanian adalah seni kehidupan. Jika kau menjalaninya dengan penuh cinta dan rasa syukur, hasilnya tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk seluruh ciptaan Allah. Keesokan harinya, Zaid memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang seni bertani dari Umar dan buku Al-Filaha. Ia tidak hanya belajar menanam, tetapi juga memahami filosofi di balik setiap langkah. Zaid percaya bahwa rahasia kebun Al-Filaha tidak hanya akan menyuburkan tanah, tetapi juga menyuburkan jiwanya. Seiring waktu, Zaid pun mulai menerapkan apa yang ia pelajari di kebunnya sendiri. Dengan semangat baru, ia menyebarkan ilmu yang didapatnya kepada para petani lain di desanya, menginspirasi mereka untuk menjaga keseimbangan alam sambil tetap memenuhi kebutuhan hidup. Dari situ, kebijaksanaan Al-Filaha terus hidup dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Dengan menyebarnya praktik ini, Desa Zaid menjadi contoh keharmonisan antara manusia dan alam. Orang-orang datang dari desa lain untuk belajar dari mereka. Dan di pusat semuanya, Al-Filaha tetap menjadi pedoman yang mengilhami generasi demi generasi. Itulah kisah tentang kebun Al-Filaha, tempat di mana manusia, hewan, dan alam bekerja bersama. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.